Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa program studi sarjana terapan akuntansi yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, Pak Eka akan menjelaskan tentang analisis korelasi sederhana. Materi ini penting untuk dipahami oleh saudara semua, karena nanti sebagai dasar untuk pemahaman dalam rangka mengetahui bagaimana pola hubungan antar variabel, baik itu variabel penelitian maupun variabel lain yang dalam kaitannya nanti bersangkut paut dengan pekerjaan Anda ketika sudah lulus. Yuk kita simak materinya, dan nanti saya akan mensimulasikan praktiknya juga, sekaligus bagaimana cara menginterpretasikannya. Analisis korelasi sederhana. Nah, yang pertama tentang definisi analisis korelasi. Korelasi itu merupakan teknik analisis statistik, ya, teknik analisis statistik yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel penelitian. Jadi sebetulnya korelasi ini kata kuncinya ya ada pada kata hubungan. Ya, sekali lagi bahwa korelasi itu teknik analisis statistik yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel penelitian. Nah, besar kecilnya atau kuat lemahnya hubungan tersebut itu dinyatakan dengan namanya koefisien korelasi yang dilambangkan dengan rho. Ini seperti huruf P tapi bukan P, ini bacanya rho. Begitu. Yang bergerak antara negatif 1 sampai dengan 1. Jadi nanti korelasi itu bisa negatif, bisa positif. Nah, selanjutnya teknik statistik korelasi untuk statistik parametrik ada dua, yakni korelasi sederhana dan korelasi ganda. Pada kesempatan kali ini akan saya bahas tentang korelasi sederhana. Ya. Nah, jenis hubungan dalam korelasi ada dua ya tadi ya, positif dan negatif. Begitu. Sebetulnya hubungannya positif itu bagaimana? Hubungan dua variabel atau lebih yang dikatakan hubungan positif itu bila nilai suatu variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan variabel yang lain. Begitu juga sebaliknya. Bila nilai suatu variabel diturunkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Contohnya yang paling simpel, paling gampang adalah tentang motivasi belajar, ya. Motivasi belajar dengan prestasi belajar. Jika motivasi belajar itu naik, maka hasil belajar atau prestasinya juga akan naik. Contoh yang lain yakni kualitas produk dengan omset penjualan. Ya. Bila kita itu sebagai seorang penjual barang, yang mana barang tersebut itu memiliki kualitas produk yang sangat baik, maka nanti akan berkorelasi dengan omset penjualannya. Nah, ketika kita menjual produk yang baik, semakin baik ya produk yang kita jual kualitasnya, maka semakin naik juga omset penjualan. Karena orang akan puas dengan produk kita, begitu. Kemudian yang kedua itu hubungan atau korelasi yang negatif ya. Kalau negatif ini kebalikannya ya, kebalikannya dengan positif. Jadi kalau hubungannya negatif itu bila mana ya nilai suatu variabel ditingkatkan, maka akan menurunkan variabel yang lain. Atau sebaliknya ya, nilai variabel diturunkan akan menaikkan variabel yang lain. Jadi kalau yang negatif ini jika satu dinaikkan maka yang satu malah turun. Seperti itu.
Yang paling gampang ketika kita mengambil contoh ya tentang uang jajan ya dengan prestasi belajar anak SD misalnya. Realita di lapangan itu semakin tinggi uang jajannya, prestasi belajarnya semakin rendah karena dia malah melulu jajan melulu begitu. Nah, kemudian yang lain, contoh yang lain adalah nah, waktu untuk ngegame ya dengan produktivitas kerja. Ya. Semakin tinggi waktu yang digunakan untuk ngegame atau bermain game itu semakin rendah produktivitas kerjanya. Karena menunda-nunda ya, wah game dulu, push rank dulu misalnya begitu. Jika kerjaannya ya tertunda-tunda sehingga kurang produktif. Nah, banyak contoh yang lain ya. Nah, paling tidak contoh-contoh tersebut untuk gambaran antara bagaimana kita memahami hubungan yang positif dan hubungan yang negatif atau korelasi positif dan korelasi negatif. Nah, selanjutnya untuk rumus korelasi sederhana atau korelasi produk momen ya, itu adalah sebagai berikutnya. Ini bacanya ini RXY. R ini hubungan ya, korelasi antara X dengan Y sama dengan ya N dikali sigma X kalikan Y dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi akar ya dalam kurung N dikalikan sigma X dikuadratkan. Mohon maaf, sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X dikuadratkan, tutup kurung, dikalikan dalam kurung N dikalikan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan, tutup kurung. Nah, adapun keterangannya, RXY ini adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Lalu sigma XY ini jumlah dari variabel X dan variabel Y, sigma X ini jumlah nilai variabel X, sigma Y ini jumlah nilai variabel Y, sigma X kuadrat ini jumlah variabel X kuadrat, sigma Y kuadrat itu jumlah variabel Y kuadrat. Kemudian tabel pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, kita bisa menggunakan tabel ini ya, dari sumbernya Sugiono, dari bukunya tentang statistik ya. Nah, bila korelasi itu 0,00 sampai 0,199 maka dia tingkat hubungannya sangat rendah. Bila 0,20 sampai 0,399 dia rendah. Kalau 0,40 sampai 0,599 dia sedang. Lalu 0,60 sampai 0,799 dia kuat. Lalu 0,80 sampai 1 itu sangat kuat. Nah, korelasinya begitu tingkat hubungannya. Kemudian pengujian signifikansi, koefisien korelasi ya, dilakukan dengan menggunakan tabel R, produk momen. Nah, ini kalau koefisien korelasinya kita hitung manual dengan rumus yang ini. Ya, ini kan untuk menghitung rumus manual. Nah, nanti kriteria pengujian signifikansinya yakni H0, hipotesis 0 itu ditolak jika R hitung lebih dari R tabel. Nah, apabila kita nanti menggunakan salah satu software yang namanya software SPSS, ya nanti yang dilihat itu bukan R hitungnya ya. Sebetulnya bisa juga R hitungnya, tapi ini kita harus bandingkan dengan alat tabel. Tapi yang cukup simpel nanti kita cukup melihat nilai sig-nya ya atau nilai signifikansinya. Nah, H0 ditolak jika nilai sig itu kurang dari nilai alfa atau taraf signifikansi. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan ke contoh kasus ya. Di sini ada data sebuah penelitian, ada 3 variabel dengan 10 responden. Ini responden itu jumlah responden penelitiannya itu ada 10. Kemudian ada 3 variabel. Variabel yang pertama kualitas produk itu sebagai X1, lalu X2 itu kualitas pelayanan, lalu X3 ini kepuasan pelanggan. Nah, kemudian soalnya apakah terdapat hubungan ya antara
kualitas produk dengan kepuasan pelanggan, ya, antara ini dengan ini. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, apakah terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan? Nah, yang kedua ini. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ya, ada langkah-langkahnya. Nah, langkahnya yang pertama kita tulis lagi itu rumusan masalahnya ya. Nah, ini. Apakah terdapat hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan pelanggan? Nah, setelah kita menulis rumusan masalah, kita tentukan hipotesisnya. Hipotesis itu jawaban sementara atau dugaan sementara dari rumusan masalah yang ingin dibuktikan melalui penelitian lalu nanti uji hipotesis. Nah, hipotesis penelitiannya ada dua, H0 dan HA. H0 itu hipotesis 0. Hipotesis 0 itu hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh. Nah, itu H0. Nah, ini tidak ada hubungan. Kalau HA itu hipotesis yang menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, dan sebagainya. Nah, pengemasannya begini. H0-nya tidak ada hubungan antara kualitas produk itu ini ya, dengan kepuasan pelanggan. Ya, tinggal di copy aja, paste di sini ya, kualitas produk. Kalau yang kedua, ini kemasan kalimatnya sama. Bedanya di awal ini. Kalau yang H0 tadi tidak ada hubungan, kalau yang HA ini ada hubungan. Gitu. Nah, kemudian kemasannya jadi gimana kemasan kalimatnya ya? Ada hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan pelanggan. Lalu kita menyusun hipotesis statistik ya. Nah, H0 sama titik 2 rho ya. Karena tidak ada hubungan maka rho sama dengan 0 ya. Nah, korelasinya nggak ada. Tidak negatif, tidak juga positif 0 ya. 1 atau 0, berapa itu enggak ya, 0. 0. Nah, kemudian kalau HA-nya rho tidak sama dengan 0. Nah, ini menandakan ada hubungan. Kemudian untuk taraf signifikansinya, nah biasa disimpulkan dengan yang namanya alfa. Ini alfa ya. Itu sebesar 0,05. Nah, angka 0,05 ini dari mana, Pak? Ya, itu adalah rule of thumb ya. Kesepakatan umum yang digunakan di ilmu pengetahuan ya di seluruh dunia. Kalau ilmu-ilmu sosial itu kita termasuk akuntansi ini kan ilmu sosial ya. Rule of thumb taraf signifikansinya itu sebesar 0,05. Nah, kalau orang-orang MIPA itu 0,01. Seperti itu. Nah, statistik ujinya kita mengujinya dengan apa kan gitu. Nah, kita uji korelasi produk momen ya, korelasi sederhana dengan Microsoft Excel. Lalu kriteria keputusannya tolak H0 jika R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, selanjutnya kita akan ke Microsoft Excel ya untuk menguji ya, menguji ini tadi ya. Rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan pelanggan? Langkah pertama, kita buka Microsoft Excel dulu ya. Kemudian kita copy ya, kita copy variabel yang mau dianalisis ya. Nah, kita paste di sini. Nah, seperti itu. Kemudian yang satu kita copy juga. Ya, kualitas produk dengan kepuasan pelanggan. Kita paste di sini. Kita rapikan. Biar kelihatan lebih besar. Ya, kita sudah rapikan. Jadi di sini variabel X1-nya kualitas produk, variabel Y-nya kepuasan pelanggan. Lalu cara menghitung korelasinya gimana? Ini kita hitung manual dengan rumus correlation ya, correlation. Nah, ini kan hubungan ya R X1Y ya. Ini satunya ini kecil.
Kita subscribe. Nah, begitu. R ini menandakan korelasinya kan. Nah, ini biar agak lebih besar dikit. Oh, terlalu besar. Ya, kita ketikkan aja di sini sama dengan core. Nah, ini rumusnya, Corel. Dalam Excel Anda itu sudah ada rumus Corel. Lalu ikuti saja petunjuknya. Array 1 itu merupakan range ya. Range variabel yang satu atau variabel X1 yang mau dikorelasikan. Berarti ini. Ingat hanya angkanya saja, tidak termasuk judulnya. Nah, lalu titik koma array kedua. Seperti ini. Ya, variabel Y-nya. Lalu tutup kurung, kemudian di enter. Nah, udah ketemu ini. Jadi besarnya koefisien korelasinya tuh 0,735849 sekian. Nah, anak-anak, nah ini bisa kita bulatkan ya, 3 angka di belakang koma. Ini jadinya 0,736 ya. 736 ini masuk ke sini 6. Nah, kemudian kita ini R hitung kan. Nah, ini RX-nya ini R hitung ya. Nah, ini R hitungnya ini. RXY ini juga termasuk R hitung. Ya, namanya ini R hitungnya. Nah, kita kemudian bandingkan R hitung ini dengan R tabel ya, dengan R tabelnya. Nah, cara R tabelnya diperoleh dari mana, Pak? Begitu. R tabelnya itu diperoleh dari tabel R. Kita bisa mencari ini. Tabel R itu bisa kita cari di internet ya. Nah, misalnya ini. R tabel. Ya ada. Kita bisa pilih ya. Nah, misalnya ini yang PDF. Nah, kita beri kata kunci ya. Kalau kata kunci itu diberi tanda petik 2 begini. Nah, misalnya ini. Atau yang lain. Kita masih menunggu. Nah, nanti nilai ini ya kita bandingkan dengan R tabel. Ini kita copy aja. Katanya ini diganti dengan R tabelnya berapa. Mohon maaf, yang bawah. R tabel itu juga ada di buku-buku statistik ya. Di buku-buku statistik. Nah, baik. Ini kami ambil sumber yang lain ya. Terkait dengan R tabel karena tadi load-nya lama. Ya, ini dari gambar ya. Jadi kalau kita lihat ini R tabel ini kita boleh copy distribusi R tabel ya. Kita paste di sini. Kita lihat ya. Nah, R tabel untuk N itu jumlah datanya, kita tadi ada 10 ya. Dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 itu berapa? Ya, ini N-nya 10, taraf signifikansinya 0,05. Jadi di sini nih, 0,632. Nah,
kita tulis ya. Sekali lagi, ini 5%, turun ke bawah sampai angka 10. Ya, 0,632. Nah, ternyata apa? R hitungnya lebih besar ya dari R tabel. 0,736 lebih besar dari 0,632, maka H0 ditolak. Nah, untuk itu kita bisa tuliskan, ketikkan di sini ya, di hasilnya sini. Nah, hasil ini. Ya, ini kita copy ya. Kita paste di sini. Nah, kemudian kita interpretasikan ya. Nah, interpretasi dan kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis korelasi sederhana dengan Microsoft Excel, dapat diketahui bahwa besarnya nilai ya R hitung sama dengan R hitungnya ya sama dengan 0,736. Nah, ini saya enter aja. Dengan R tabel sama dengan 0,632. Nah, karena ya nilai R hitungnya kan ini 0,736, itu lebih besar dari 0,632, maka H0 ditolak. Kan begitu. Kan tolak H0 jika R hitung lebih besar. Nah, ini kan lebih besar ya. Maka H0 ditolak. Lalu kesimpulan, jadi ya pada taraf signifikan si 0,05 ya, berarti HA yang diterima, H0 ditolak, HA-nya diterima. Nah, ini tinggal kita copy paste aja, copy ya, ada hubungan yang hubungannya ini positif enggak? Nah, hubungannya ini kan positif ya, ada hubungan yang positif dan signifikan karena dia pengujian signifikansinya signifikan. Artinya nah, begitu. Pada taraf signifikansi kesimpulannya ya. Jadi pada taraf signifikansi 0,05 ada hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas produk dengan kepuasan pelanggan. Ya, titik. Besarnya koefisien korelasi sama dengan 0,736 yang termasuk atau artinya korelasinya kuat atau masuk dalam kategori kuat. Nah, gitu. Dah selesai ya. Jadi seperti ini nanti untuk menjawab ya, menjawab dari hasil kita pengujian tadi. Nah, demikian yang dapat Pak Ika sampaikan. Semoga bermanfaat.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.